Belum pernah terjadi dalam pengalaman wong bodoh seperti Bosman ini yang dalam berusaha baru memulai bisnis selama 30 tahun dan di tanah air tercinta, namun mendapatkan kesulitan bergerak separah ini dibatasi seperti dalam 8 tahun terakhir ini. Izin usahanya yang untuk model bisnis baru itu ajaib banget, susah. Kirain berbisnis akan menjadi sangat mudah dengan figur baru masuk menjabat. Semakin lincah, semakin kekinian, lebih melihat potensi rakyat yang dibawa ke kelas dunia. Setiap langkah terobosan akan didukung oleh regulator. Ternyata tidak sama sekali. Dukungan kemudahan berusaha belum terlihat. Tidak heran, dunia memberi level tingkat kemudahan berusaha atau ease of doing business di Indonesia adalah ranking 70 dunia. Rendah sekali, alias susah banget berbisnis dan menjalankan bisnis di Indonesia dibandingkan melakukan hal yang sama di Singapura yang ranking 2 di dunia dan ranking 1 di ASEAN. Bahkan Indonesia di ASEAN ya hanya ranking 6, jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Kita sampai pada nanya, ada apa sih kalian pejabat di atas sana? Pada ngapain aja? Susah benar mendapatkan kemudahan usaha di tanah air. Apalagi bisnis Anda mendistrupsi. Ciri mendistrupsi itu pasti melawan regulasi. Karena yang Anda disrupsi kan pasti model bisnisnya. Anda ubah supaya sesuai dengan kebutuhan pasar. Disrupsi pasti tidak ada sebelumnya. Sementara di Wakanda harus ada referensinya, harus ada modelnya yang sudah terbukti jalan. Kalau kayak begini cara berpikirnya, Google dulu nggak ada referensinya, Facebook juga nggak ada referensinya, WhatsApp juga nggak ada referensinya, Apple Pay nggak ada referensinya, PC komputer juga nggak ada referensinya, semua disruptor. Di Wakanda lain lagi, harus sama dengan yang ada pokoknya, tidak boleh beda atau bisnis model harus ikut gaya regulator dan pemahaman isi kepala pejabatnya. Di luar itu salah aja. Kita semua tahu bahwa pasar itu selalu bergeser. Maka model bisnis pasti oleh pengusaha ya digeser. Nggak boleh loh. Harus ikut peraturan yang ada sementara dunia sudah bergeser jauh. Disrupsi itu no rule. Yang penting tidak ada pihak yang dirugikan. Harga semakin murah, mutu semakin tinggi, pasar semakin kompetitif. Less for more model bisnisnya. Harga murah, mutu tinggi. Benefit sebesar-besarnya di tangan konsumen dan menguntungkan dari sisi pengusaha. Karena Bosman sangat ingin Indonesia berdaulat, maka bisnis harus mendistrupsi dunia. Ini yang jadi masalah selama ini, gak ngegas kenceng. Ya gara-gara pejabatnya banyak yang belum kelas dunia. MMT dan Bosman mengambil aliran disruptor dalam bisnis. Jadi bisa dibayangkan beberapa persoalan ke depan apa yang akan terjadi. Misalnya salah satu bisnis Bosman yaitu power bank untuk rumah. Pasti juga akan jadi pembicaraan dan pasti akan mendapatkan hambatan dari regulator atau BUMN. Percaya, mau taruhan, power bank yang Bosman promosikan ini bukan power bank yang dipahami oleh regulator juga oleh akademisi bahkan. Bukan seperti apa yang pendapat umum memahami apa itu arus listrik dan daya listrik seperti pemahaman umum. Baterai yang biasanya arusnya adalah volt, direct current atau DC. Power bank baterainya yang Bosman promosikan arusnya AC, alternatif current, bukan DC. Karena itu bisa nyalain listrik rumah, nyalain pabrik, nyalain sekolah, nyalain pesantren. Karena berarus alternatif current atau AC. Masuknya DC, keluarnya arusnya AC. Masuknya volt, keluarnya watt. Kok bisa? Ya itulah teknologi karya anak bangsa. Gak berkaca dari pelajaran kampus dari Harvard kayak dari Illinois kayak atau dari Wuhan, tapi dari kaki Gunung Lawu aja ilmunya cukup. Dari ilmunya Sunan Bonang juga lebih dari cukup untuk bisa mengubah dunia dengan baterai keluar daya listrik DC 5000 watt. Bingung pasti regulator. Ini independent power plant mini ada di setiap rumah. Bisa-bisa PLN gak kepake tiang listriknya, transmisinya, gardunya, bahkan power plantnya, PPA purchase power agreementnya yang agreementnya dengan para oligarki, PLN bisa nggak bisa bayar. Oligarki yang sudah ngasih duit banyak buat pemenangan jabatan pilkada dan pemilu ngamuk semua pasti. Power plant listrik batu baranya milik oligarki mati semua. Tambang batu baranya nggak ada yang beli. Listrik jadi gratis, nggak bayar bulanan, hanya bayar mesin talis atau alat tabung listrik power bank doang. Jadi power bank untuk rumah pasti disemprit lagi, pasti salah lagi, dan pokoknya Bosman ini adalah pendosa. Bosman salah, pasti disalahkan dan disemprit lagi. Mau taruhan? Oke, tak taruhin jabatan 2024 kudah.